Nah, kemudian ketika konflik terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ketika konflik yang terjadi, sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hal yang sangat penting adalah emosi dan kemarahan harus dikendalikan. Emosi dan kemarahan harus diredam. Kita harus ingat itu. Oke, kita bisa berseteru, kita bisa mengutarakan ketidaksenangan kita, atau kita bisa mengutarakan ketidaksetujuan kita, tapi emosi dan kemarahan dan kejengkelan itu adalah hal yang lain yang merusak dan seringkali memperbesar area konflik yang ada. Ya, awalnya hanya masalah anak yang nilainya kurang bagus. Ya, ini bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Loh, kamu sebagai ayah tidak pernah. Tiba-tiba meledak begitu. Nah, kamu sebagai ibu. Nah, sudah kalau udah begitu, udah kemana-mana itu. Ya, udah kemana-mana. Jadi emosi dan kemarahan kita harus redam. Kemudian, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, entah itu hubungan suami istri, entah itu kemudian mengenai anak-anak, mengenai ekonomi, mengenai keuangan, mengenai apapun, akal sehat harus di depan. Bukan emosi, ya bukan kemarahan, akal sehat, gunakan akal sehat. Oke, sebenarnya masalahnya apa? Ya, anak kita kok bermasalah, ini masalahnya apa? Oh, coba sih menurut ibu bagaimana, menurut ayah bagaimana? Oh, ternyata ini ya dia kelemahannya di matematika. Jadi kalau dia sudah ada pelajaran matematika, dia akan nervous, dia akan gugup. Tidak usah, oh, gara-gara kamu tidak pinter, dulu mesti nggak lulus matematika. Nah, lalu kemana-mana? Lebih baik kita lokalisir. Oke, kita punya masalah, anak kita lemah di pelajaran matematika. Oke, jalan keluarnya apa? Ya, siapa di antara kita yang pinter matematika? Ya, oke, aku yang ngajari. Atau kita semuanya nggak pinter. Ya, dulu tidak lulus semuanya misalkan. Oke, mungkin kita perlu guru pembimbing, kita perlu leskan dan sebagainya. Nah, satu masalah itu kan konflik itu. Satu masalah kita bisa selesaikan dengan cepat dan ringkas. Asal menggunakan akal sehat. Namanya juga akal. Kalau masalah menggunakan akal yang tidak sehat, wah itu nggak jadi, saudaraku. Itu masalah akan makin bubrah kemana-mana. Kemudian lakukan kesepakatan awal. Kalau ada masalah, cara menyelesaikannya bagaimana? Tidak boleh emosi. Gunakan kata-kata yang baik. Berpikir solutif. Berpikir solutif artinya ini bagaimana nih, selalu berpikir penyelesaian, bukan mengungkit-ungkit masalah yang lainnya. Nah, itu kesepakatannya. Nah, kesepakatan itulah yang harus kita lakukan. Oke, kita sepakat ya, kalau ada masalah itu kan kita bicarakan dengan baik, bicarakan dengan tenang, dan tidak usah dan tidak boleh merembet kemana-mana. Hanya ini saja. Dan kita harus mencari jalan keluarnya, bukan lalu kamu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, bukan. Ya, kemudian utamakan win-win solution, bukan salah dan benar. Ya, percayalah, tidak ada orang yang senang disalahkan. Betul. Ya, saya sudah coba berkali-kali nggak terima nih. Bu Indah ini saya salahkan berkali-kali, ujungnya saya yang minta maaf. Saya yang minta maaf akhirnya. Iyalah. Jadi tidak ada orang dimanapun yang suka disalahkan. Dan makanya nah tapi kan begini, kadang-kadang kita pengen menangnya sendiri, kita pengen dianggap benar sendiri, kita tidak membagi. Oke, ini kita dalam kehidupan berkeluarga ya kesalahan bersama lah. Tidak mungkin itu kesalahan seseorang. Ini semuanya kesalahan bersama. Nah, tidak penting sebetulnya siapa salah dan siapa benar. Jangan berpikir seperti itu. Oke, kita berpikir menang-menang bersama. Ya, ada kesalahan ya sudahlah. Ya, yang penting dia bahagia, saya bahagia. Lalu ada solusinya. Kemudian yang lainnya utamakan selesaikan berdua. Ya, kecuali saudara sampai pada titik perlu konselor, perlu pembimbing, itu oke. Tapi secara umum saya menganjurkan selesaikan berdua. Asal dengan akal sehat, tanpa emosi, tanpa kemarahan, lalu berpikir untuk penyelesaian masalah. Menurut saya, serumit apapun persoalan, selalu ada jalan keluarnya.
selesaikan berdua. Dan yang terakhir, jangan bertengkar dan dipertontonkan kepada anak-anak. Jangan bertengkar di hadapan anak-anak. Ya, itu akan kasihan sekali anak-anak, dan itu akan merusak kehidupan anak-anak. Ya, jadi tadi yang pertama adalah sebelum konflik, ya, pra konflik, kita mesti membuat kesepakatan. Oke, jangan emosi, jangan marah, jangan main kasar, jangan sertakan masalah yang lain. Satu masalah diselesaikan. Kita harus mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, itu pra konfliknya kita harus sepakat ini. Sepakat nanti kalau ada konflik bagaimana? Nah, itulah yang harus dilakukan sebelum orang menikah. Ya, atau bahkan ketika sudah menikah, ketika waktu yang baik, waktu yang tenang, semua bahagia, kita bicarakan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kita akan hadapi. Kemudian ketika sedang terjadi konflik, tadi hal-hal, ya, jangan emosi, jangan marah-marah, ya, gunakan akal sehat, ya, selalu berpikir jalan keluarnya bagaimana. Tidak usah, kamu itu bulet aja gitu. Nggak rampung-rampung. Jalan keluarnya apa? Dan berpikirlah win-win solution. Ya, menang bersama. Jangan aku menang, dia kalah. Aku benar, dia salah. Tidak ada orang yang mau dikalahkan dan tidak ada orang yang mau disalahkan.